Peran saya sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama dengan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mendasari disiplin positif agar anak-anak dapat melihat efek dari implementasi nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari dan tergugah kesadarannya untuk ikut menerapkan nilai-nilai tersebut. Dalam kaitannya dengan kurikulum Indonesia yang sekarang, kurikulum Merdeka, maka nilai kebajikan yang saya pilih untuk implementasikan di kelas dan sekolah saya adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 nilai kebajikan di sana, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan gotong royong. Peran saya yang berikutnya adalah untuk menuntun para siswa agar mereka dapat mengenali dan memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka tanpa mengganggu kebutuhan dasar orang lain. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer yang menerapkan restitusi dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi atau mungkin disebabkan oleh para siswa. Dengan menjalankan kedua peran ini, saya yakin bahwa nantinya saya dapat membantu menciptakan sebuah budaya positif yang pada tujuan akhirnya akan melahirkan manusia-manusia merdeka sesuai dengan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari dalam diri, tanpa ada paksaan dari luar, baik berupa hukuman ataupun dorongan. Disiplin positif tumbuh karena ada keinginan dalam diri seseorang untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Teori kontrol adalah teori yang menjelaskan bahwa sebenarnya orang lain itu tidak memiliki kontrol apapun atas segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah bagaimana menggugah kesadaran diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan peraturan dan tata nilai yang berlaku. Teori motivasi adalah sebuah teori yang berusaha menjelaskan bagaimana kebutuhan dasar manusia menjadi dasar dari semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang membuat kita sebagai seorang guru dapat memahami sumber permasalahan yang sedang dihadapi oleh para murid. Hukuman dan penghargaan harus digunakan secara bijak. Jika kita memberikan terlalu banyak dan terlalu sering, maka penghargaan dan hukuman justru akan kehilangan maknanya dan malah akan menjadi sumber masalah nantinya. Sementara jika terlalu sedikit, maka penghargaan itu akan kehilangan esensinya. Karena itu maka para guru harus bijak dalam menggunakan hukuman dan penghargaan dalam interaksinya dengan para murid. Posisi kontrol adalah bagaimana seorang guru memposisikan dirinya sendiri saat menghadapi sebuah permasalahan yang disebabkan oleh muridnya, di mana sang guru harus memilih untuk menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, seorang teman, pemantau, atau manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Semua masalah yang muncul di dunia ini sebenarnya adalah karena disebabkan tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini. Dan perlu diingat bahwa usaha pemenuhan 5 kebutuhan dasar ini tidak boleh mengganggu kebutuhan dasar orang lain.
Keyakinan kelas adalah peningkatan dari kesepakatan kelas, di mana kesepakatan yang telah disusun bersama oleh guru dan murid menjadi suatu keyakinan yang tumbuh dalam diri masing-masing, sehingga mereka menjalankan kesepakatan yang sekarang berubah menjadi keyakinan ini dengan ikhlas, tidak ada beban, karena itu sudah tumbuh, sudah menjadi bagian dari diri mereka. Segitiga restitusi adalah sebuah metode untuk mempermudah para guru dalam menyiapkan murid-muridnya untuk melakukan restitusi. Tahapannya adalah 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada, yaitu tentang penghargaan. Selama ini saya sering memberikan penghargaan kepada murid-murid saya yang lebih daripada lainnya. Setelah mendapatkan materi tentang hukuman dan penghargaan ini, saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya benar. Dan kemudian saya mendapatkan pencerahan tentang apa yang terjadi pada beberapa murid saya yang pada awalnya berprestasi, kreatif, dan banyak aktif, akan tapi kemudian mengalami penurunan. Mungkin karena penghargaan yang saya berikan dirasa kurang bagi mereka. Jadi ya, saya tercerahkan dalam hal ini. Saya harus meninjau ulang metode saya dalam memberikan penghargaan. Awalnya saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru memiliki kekuatan penuh untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah saya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sebagai guru saya tidak dapat menentukan pola pikir dan kepribadian murid-murid saya. Mereka adalah individu yang unik, yang punya kodratnya masing-masing. Kalaupun saya bisa mengendalikan perilaku mereka, itu hanyalah sementara. Yang bisa saya lakukan dan yang perlu serta harus saya lakukan dalam menciptakan budaya positif adalah menggugah kesadaran dalam diri mereka agar budaya positif itu muncul dengan sendirinya. Hanya itu. Saya mencoba menempatkan diri saya dalam berbagai posisi kontrol sebagai seorang guru, utamanya sebagai seorang manajer. Selain itu, saya juga sudah menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, dan saya juga merevisi sistem hukuman dan penghargaan yang saya terapkan selama ini. Awalnya saya mengalami kesulitan saat mencoba menempatkan diri sebagai seorang manajer. Namun kemudian saat ini saya setuju sekali dengan pernyataan bahwa menjadi manajer itu bukan pilihan, namun itu adalah sebuah keharusan agar anak-anak saya di sekolah dapat berkembang dengan seutuhnya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Dan pada saat menyusun keyakinan kelas, saya mendapat banyak masukan tentang keinginan anak-anak yang dapat saya gunakan sebagai bahan dalam pembelajaran berikutnya. Melakukan sesuatu yang baru memang agak sulit pada awalnya. Namun setelah beberapa lama maka kita akan terbiasa dan tidak ada beban. Keyakinan kelas yang saya susun bersama anak-anak menurut saya sudah berjalan dengan baik. Jumlah siswa yang terlambat sudah jauh berkurang daripada sebelum penerapan keyakinan kelas itu. Kemudian penggunaan bahasa juga sudah lebih baik, tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan norma yang berlaku di Situbondo. Yang masih dapat saya perbaiki adalah sistem hukuman dan penghargaan. Karena pada saat saya melakukan restitusi, anak-anak banyak yang memilih untuk menyerahkan solusi atas permasalahan yang mereka timbulkan kepada saya, guru mereka. Sudah ada Pak,
terserah bapak aja dah, saya mau diapakan. Mungkin itu karena mereka sudah terlalu biasa dengan sistem hukuman ya. Namun saya yakin seiring perjalanan waktu mereka akan dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Insya Allah. Selama ini sebelum mempelajari modul 1.4, yang banyak saya lakukan adalah menjadi seorang penghukum. Karena itu jauh sangat lebih mudah dalam memecahkan sebuah masalah ya. Kemudian saya juga pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian juga sering sekali menjadi teman bagi mereka dan menjadi seorang pemantau. Pada saat saya menerapkan posisi-posisi itu, saya sering merasa capek sendiri dan kemudian menyerah karena tidak banyak perubahan berarti yang terjadi. Anak-anak yang awalnya tidak baik justru menjadi semakin bermasalah pada saat mereka akan lulus. Hanya ada sedikit sekali kasus di mana beberapa siswa yang bermasalah itu menyadari kesalahan mereka dan kemudian berubah menjadi lebih baik. Saat ini saya mencoba menempatkan diri saya dalam posisi sebagai seorang manajer. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, menjadi manajer itu adalah sebuah keharusan bagi seorang guru agar tercapai win-win solution. Saya senang, murid pun bahagia. Anak-anak mendapat lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan diri mereka tanpa khawatir dihukum tanpa alasan yang jelas. Saya, guru mereka, juga tidak terlalu capek dalam menangani para siswa dan dapat mengembangkan diri saya lebih lanjut dalam berbagai hal. Dalam menangani permasalahan siswa, saya selalu berusaha memahami akar permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak itu. Dan contoh kasus yang masih saya ingat adalah pada saat ada siswa yang tidak pulang ke rumah, kabur karena ikut pacarnya. Sebelum kami mengetahui posisinya, saya ikut membantu usaha pencarian anak itu dengan telepon ke beberapa teman yang selama di sekolah akrab. Alhamdulillah kemudian anak itu ketemu posisinya ada di mana, namun dia masih belum mau pulang ke rumah. Sehingga akhirnya pada saat dia masuk, saya meminta anak itu untuk menghadap saya dan melakukan private time out. Saya berusaha menenangkan dia dan kemudian menanyakan alasan kenapa dia kabur dari rumah. Setelah berhasil mengetahui inti permasalahan, kami berdua dalam sesi private time out itu berusaha menemukan solusi untuk masalah yang dia hadapi. Dan setelah solusi itu ketemu, saya membantu menyampaikan permasalahan dan solusinya kepada orang tua. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan orang tua maupun dengan siswanya itu sendiri. Komunikasi adalah kunci. Banyak guru yang memiliki berbagai ide baik, yang semuanya itu sebenarnya adalah demi kebaikan siswa, namun disalahartikan karena dalam penyampaian itu terjadi salah pemahaman oleh lawan bicaranya. Makanya saya bilang bahwa komunikasi adalah kunci.